Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama Ibu Kalida Puspita. Halo anak-anak kelas 7. Oke, Ibu adalah guru mapel IPS untuk kelas 7. Oke, sekarang kita akan masuk pada pembelajaran pertama untuk IPS. Silahkan siapkan buku tulisnya dan alat tulisnya. Kemudian nanti catat poin-poin penting yang sudah disampaikan oleh Ibu ya. Dan nanti silahkan difoto dan kirim ke WA Ibu. Oke. Oke. Judulnya adalah pengertian ruang dan interaksi antar ruang. Kompetensi dasar memahami konsep ruang, lokasi, distribusi, potensi iklim, bentuk muka bumi, geologis, flora dan fauna, dan interaksi antar ruang di Indonesia, serta pengaruhnya terhadap kehidupan manusia dalam aspek ekonomi, sosial, budaya, dan pendidikan. Tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu menjelaskan konsep ruang wilayah Indonesia. Nah, sudah siap untuk mencatat? Ya, oke. Nah, pengertian ruang. Apa itu ruang? Ruang adalah tempat di permukaan bumi, baik secara keseluruhan maupun hanya sebagian yang digunakan oleh makhluk hidup untuk tinggal. Nah, ruang juga mencakup perairan yang ada di permukaan bumi, meliputi laut, sungai, dan danau, dan mencakup lapisan tanah, serta batuan sampai pada lapisan tertentu yang menjadi sumber daya kehidupan. Nah, mau tahu apa saja ruangan itu? Contohnya ruang? Ya, contoh ruang ada danau, ada laut, ada sungai, ada kantor, kemudian ada pasar. Nah, sudah tahu kan ruang itu apa dan contoh-contoh ruang? Nah, kita sekarang masuk pada materi selanjutnya, pengertian interaksi antar ruang. Menurut Tintarto, interaksi merupakan suatu proses yang sifatnya timbal balik dan mempunyai pengaruh terhadap tingkah laku baik melalui kontak langsung maupun tidak langsung. Nah, interaksi ada dua, interaksi langsung dan interaksi tidak langsung. Kalau interaksi langsung terjadi ketika seseorang datang ke tempat tujuan, nah, dan saling bertemu, sedangkan interaksi tidak langsung terjadi melalui berbagai cara, misalnya dengan membaca koran, membaca berita, melihat tayangan televisi, kemudian kita pembelajaran daring melalui video. Nah, itu adalah contoh interaksi tidak langsung. Nah, interaksi itu terjadi jika kita melakukan pergerakan, perpindahan, atau baik itu perpindahan orang, informasi maupun barang dari daerah A ke daerah B untuk mencapai tujuan. Nah, kemudian apa itu pengertian interaksi antar ruang? Nah, interaksi antar ruang adalah pergerakan orang, barang, informasi dari daerah asal menuju daerah tujuan. Nah, selanjutnya, contoh interaksi antar ruang. Ini apa, Bu? Nah, misalnya wilayah A, daerah dataran tinggi atau pegunungan, memiliki surplus sayuran. Sedangkan wilayah B, dataran pesisir, ini menghasilkan ikan laut. Nah, keduanya ini memiliki kelebihan masing-masing dan keduanya ini saling membutuhkan. Ketika wilayah A pengen makan ikan, harus beli dari wilayah B. Kemudian wilayah B pengen beli sayuran, harus beli dari wilayah A. Nah, keduanya saling berinteraksi melalui aktivitas perdagangan. Nah, itu salah satu contoh interaksi antar ruang. Nah, selanjutnya, interaksi dapat terjadi dalam bentuk perjalanan menuju tempat kerja, migrasi, perjalanan wisata, maupun pemanfaatan fasilitas umum. Nah, interaksi dalam bentuk pergerakan manusia disebut mobilitas penduduk, sedangkan interaksi melalui perpindahan gagasan dan informasi disebut komunikasi, sedangkan interaksi melalui perpindahan barang atau energi disebut transportasi. Bisa dicatat? Nah, selanjutnya,
beberapa kondisi saling bergantung yang diperlukan untuk terjadinya interaksi keruangan, yaitu yang pertama saling melengkapi atau complementarity, yang kedua kesempatan antara atau intervening opportunity, yang ketiga keadaan dapat diserahkan atau dipindahkan atau transferability. Nah, Ibu akan menjelaskan satu persatu tentang kondisi saling bergantung ini, bentuk-bentuk kondisi saling bergantung. Satu, saling melengkapi. Ini yang paling gampang diingat-ingat. Jika suatu wilayah memiliki kelebihan sayuran, misalnya ada kelebihan komoditas, misalnya wilayah dataran tinggi memiliki surplus sayuran, wilayah B memiliki surplus ikan. Nah, mereka ini saling melengkapi untuk bisa saling istilahnya untuk bisa saling mencukupi. Misalnya wilayah dataran tinggi pengen makan ikan, ya tinggal beli di wilayah B. Mereka melakukan aktivitas jual beli sehingga mereka saling melengkapi untuk setiap kebutuhan mereka. Kemudian lanjut ya. Yang kedua itu kesempatan antara atau intervening opportunity. Nah, di sini intinya kalau kesempatan antara ini, jika ada dua kesempatan, kita harus memilih salah satu kesempatan yang lebih baik, alternatif yang lebih baik. Misalnya wilayah A pengen beli ikan karena wilayah B dan wilayah C ini sama-sama surplus ikan. Nah, dilihat dari jarak lokasinya, jika A ke B jaraknya misalnya 30 km, sedangkan untuk ke wilayah C jaraknya cuma 15 km. Nah, kalau bagian anak, mana yang kalian pilih untuk bisa sama-sama mendapatkan ikan tapi dengan jarak yang lebih dekat? Pasti akan pilih wilayah C, sehingga interaksi antara A dan C nanti akan lebih kuat karena wilayah A, penduduk wilayah A akan lebih cenderung menuju ke wilayah C daripada menuju ke wilayah B, sehingga kesempatan untuk interaksi di wilayah A ke B ada kekuatannya melemah. Nah, contohnya seperti ini. Misalnya Mas Bukong berasal dari wilayah A, biasanya membeli ikan ke wilayah B, namun ternyata ada wilayah C yang juga menjual ikan. Karena wilayah C jaraknya lebih dekat dan ongkosnya lebih sedikit, maka Mas Bukong beralih membeli ikan ke wilayah C. Akibatnya interaksi antara wilayah A dengan B melemah. Nah, yang ketiga ada kemudahan transfer dan biaya atau transferability. Nah, ini didukung dengan sarananya anak-anak. Kalau misalnya ada yang mengalami kendala, pasti akan terabaikan. Interaksi tidak akan terjadi. Misalnya saja, Pak Tono akan menjual sayuran yang biasanya dari wilayah A menuju wilayah B. Namun, karena wilayah B jalannya rusak, Pak Tono akhirnya tidak jadi melewati jalannya. Akibatnya Pak Tono tidak jadi menjual sayuran ke wilayah B, sehingga tidak terjadi interaksi. Oke, atau bisa dikatakan tertunda. Oke. Sudah anak-anak, materi pembelajaran hari ini kita sudah belajar pengertian ruang, pengertian interaksi antar ruang, kemudian tadi ada contoh-contoh ruang, terus kemudian tadi ada bentuk kondisi saling bergantungan yang harus didukung untuk yang pertama saling melengkapi, yang kedua kesempatan antara, yang ketiga ada kemudahan transfer. Nah, silakan anak-anak catat materi Ibu hari ini, kalian kirim ke WA Ibu, kemudian Ibu tunggu. Jangan lupa dikerjakan dengan semaksimal mungkin, oke? Karena tugas ini sebagai absen kalian hari ini. Dan cukup sekian dari Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.